ya, ada Ustadz Somad. Dia menukil ada dua pendapat. Pertama disebabkan mati disebabkan racun. Tapi mujizatnya saat diracun, posisi saat diracun ada yang wafat, ada sahabat. Tapi Nabi SAW bertahan. Itu. Jadi ada yang berpendapat memang mati sebab diracun, ada juga gitu. Dan menghubungkannya ke Imran, surah Imran ada ayat 169. Jangan kamu menyangka orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Jadi jihadnya dapat Nabi Muhammad SAW nih, gitu. Menurut pendapat A. Dan itu bukan suatu hal yang kehinaan sebenarnya. Itu. Satu ya. Bang Tristan, saya Ntar tidak dulu. mengatakan kehinaan. Makanya Iya, kan ada iya, dokter iya, ini iya, iya. kita bicara secara Bentar, sains. bentar, bentar. Iya. Saya sejujurnya melihat ada dua pendapat. Bentar, ini kan saya Ada, bicara pada umum. Bentar dulu. Gantian dong. oh oke oke, silakan. Yang kedua, mengatakan wafat Nabi SAW tidak diracun. Karena dalam riwayat 20 hari sebelum wafat itu beliau SAW sakit. Sakitnya bukan karena itu. Nah, namun waktu sakit itu dia merasakan gitu, uh, rasa sakit, uh, seolah-olah gitu, uh, nadinya seolah-olah terputus, akan-akan gitu, merasakan seperti itu. Kayak kita pusing gitu ya, kepala saya ini pusing 7 keliling gitu. Padahal apakah kita keliling 7 kali? Tawaf di rumah gitu kan, sampai keliling 7 kali kan nggak gitu. Merasa aja gitu. Karena secara medis juga nggak mungkin ada racun yang bisa memotong urat nadi. Kalau ada hebat gitu, nggak bisa dipotong. Kalau urat nadi dipotong tuh seperti kepala dipenggal itu ya gitu ya. Mohon maaf ya, ada beberapa yang di kepalanya dipenggal, putus itu, hukum karena dihukum kisos. Atau tangannya diputus gitu, itu putus gitu. Ini kalau ini enggak gitu, seakan-akan merasa. Tapi wafatnya Nabi SAW, ulama yang B ini mengatakan wafatnya itu karena sakit, sehingga mati syahidnya Nabi SAW itu karena sakit ini gitu. Barang siapa yang sabar karena sakit, maka Allah jauhkan dirinya 2 kirot dari neraka gitu. Dan orang sakit ini karena Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Dan orang sakit itu wafatnya matinya mati syahid. Sebagaimana ibu-ibu melahirkan juga matinya mati syahid. Jadi dua jalur ini kena sebenarnya. Satu kena, dua kena. Secara medis, harusnya kita tanya Pak Dr. Husaima, adakah racun yang bisa mencelakai orang? Ya, itu selama 4 tahun masih segar bugar, 5 kali apa 3 kali setelah diracun itu 5 kali memimpin perang. Perang zaman dulu itu jauh jarangnya. Misalkan ke Yarmuk aja, itu bisa sampai 1 bulan perjalanan. Itu bolak-balik ya, itu jauh sekali ya. Nggak mungkin ya orang yang lagi sakit-sakitan kayak Jenderal Sudirman yang paru-parunya sebelah hilang, apa Bung Tomo ya, itu ditandu gitu. Nabi SAW nggak pernah ditandu, pernah nggak perang. Ini mustahil ya orang yang kena racun kondisinya sehat segar bugar antara 8 Hijriah sampai 11 Hijriah gitu. Tentang 3 sampai 4 tahun. Mustahil. Dan mustahil juga ada racun yang bisa memotong urat nadi itu. Mustahil gitu. Ya ini sudah lama sih, capek ya. Untuk saya debat di Facebook dulu, ketawa-ketawa saya. Justru yang harus jadi permasalahannya itu kon-kon Kristen ini gitu. Mohon maaf, saya nyebrang dikit. Amsal 19 ayat 5, saksi dusta akan dihukum. Ini mohon maaf, para apostolos ini semuanya dihukum mati gitu. Kebanyakan. Dari Yohanes direbus, Matius di apa namanya? Di Petrus saja disalib terbalik. Markus itu ditarik kuda. Kemudian Paulus dipenggal kepalanya. Putus semua orang larinya. Putus itu putus. Dihukum semua. Nah, itu gimana? Harusnya begitu gitu. Kalau membahas bagaimana Nabi SAW wafat. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Bang Tristan. Saya sih
tidak melebar kemana-mana, tetapi karena ini ada Pak Dokter, makanya kan saya ingin bertanya dari sudut medis, bukan racun yang berasal dari perut, tetapi racun yang dari langit-langit seorang nabi terkait kepada kematiannya yang dikatakan sebagai syuhada. Ya, pertanyaannya apakah Nabi berdusta kan gitu? Karena itu adalah perkataan Nabi. Jadi kalau Bang Tristan nggak mau terima bahwa Nabi itu terputus urat jantungnya, seperti yang dikatakannya di Sahih Bukhari, nah apakah yang dikatakan Nabi itu bohong? Artinya oh nggak seperti itu. Ya ini artinya harus pilih salah satu gitu. Nggak bisa dua-duanya kita pegang. Artinya oh Nabi nggak mati diracun, tapi sahih hadisnya harus kita terima. Tapi menolak bahwa dia butuh 4 tahun untuk mati tersebut. Jadi mana yang Anda terima gitu? Semua ini akan kontradiksi. Anda pilih salah satu, akan nabrak yang lain gitu. Iya. Ya, silakan. Oke, Pak Dokter Husaima, ini kan Nabi mengatakan seolah-olah gitu. Coba saya merasakan gitu. Seolah-olah. Nadi itu terputus gitu. Jadi seolah-olah ya, kayak kita pusing sama pakai cuci keliling gitu ya. Itu satu. Ada premis yang kedua, racun gitu. Adakah racun yang bisa membuat orang nadinya terputus gitu, kayak dipenggal, kayak itu ya, kayak kepalanya dipenggal itu. Atau racun yang 4 tahun, yang saat itu racun itu ada yang wafat saat meminumnya, ada satu yang nggak wafat gitu. Tapi segar bugar gitu. 4 tahun ya, memimpin perang sampai 5 kali kalau nggak salah. Betul. Mohon maaf, makasih. Iya. Seolah-olah dalam perspektif medis gimana nih, Pak Usama? Dalam akli itu, dalil akli, pernyataan di lapangan tidak ada racun yang bisa bertahan sampai 4 tahun seperti itu, saudara. Kita kan sudah tahu paham. Di dalam tubuh ada sistem imun, termasuk di langit-langit itu. Misalnya kalau ada, akan terjadi pergantian sel. Terjadi pergantian sel secara bertahap, dan itu kan penyakit bisa sembuh. Sehingga apa? Kalau kita berpikir secara ilmiah, bahwa zat-zat racun dalam tubuh itu akan dinetralkan oleh sistem imun kita. Sehingga secara sains itu ya, kalau misalnya orang meninggal di bawah 24 jam atau ya paling lama seminggu lah setelah diracun dan masuk ICU, artinya dan tidak bisa ditolong, ya sudah meninggal karena kerusakan hati. Kita tahu bahwa racun itu kan menimbulkan kematian karena merusak organ-organ lain, misalnya merusak lambung, merusak hati, utamanya hati, dan merusak lambung, pencernaan. Apalagi racun itu tidak ditelan, artinya masih dalam mulut. Nah, di sisi lain, selama 4 tahun itu Rasulullah tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Artinya pengaruh racun dalam kehidupannya itu tidak signifikan untuk mempengaruhi jatuhnya kondisi fisik Rasulullah yang menyebabkan dia meninggal gitu. Nah, sekaitan dengan hadis bahwa ada satu yang bisa hikmah yang bisa kita ambil, bahwa kalau memang Rasulullah mengutakan seperti itu, bahwa tidak Rasulullah tidak mati karena racun, tetapi dia mau mengambil pahala jihadnya itu untuk masuk sebagai salah satu, kalau hadis itu betul-betul sahih ya, karena saya tidak ingin mengatakan bahwa Rasulullah berbohong, karena dari kecil sudah digelar dengan al-amin, tidak pernah berdusta. Cuma memang kedudukan hadis ini nanti siapa yang meriwayatkan, bagaimana nanti perawinya dan lain sebagainya perlu diteliti secara seksama oleh saudara-saudaraku yang pakar hadis, sehingga nanti ini bisa dikaji lebih jauh lagi, disandingkan antara teori sains dengan hikmah di balik yang terjadi. Jadi secara sainstik
tidak memungkinkan terjadi seperti itu. Tetapi seorang nabi itu ya murni dalam penjagaan Allah. Jadi kalau misalnya Allah menginginkan Rasulullah mendapatkan pahala syahid, ya boleh jadi terjadi seperti itu. Tetapi secara sains tidak memungkinkan hal itu terjadi. Begitulah saudaraku. Jadi sains itu kan terbatas. Sains itu relatif. Artinya sunatullah itu bisa berubah karena sunatullah itu bisa berubah karena inayatullah. Inayatullah artinya pertolongan Allah. Sunatullah itu pada saat Nabi Ibrahim dibakar itu kan seharusnya Nabi Ibrahim jadi tepung, jadi debu. Tapi Rasulullah malah kedinginan dalam api. Apakah itu sunatullah? Tentu tidak. Itu adalah pertolongan Allah. Demikian pula Rasulullah dalam menjaga penyakit itu bertahap. Ya, demikianlah Allah menginginkan hambanya menjadi syuhada. Syuhada dalam artian bahwa mati dalam keadaan mati syahid. Di mana mati syahid tidak ada lagi ganjaran kecuali tidak ada lagi pertanyaan kecuali surga. Demikian, kita ambil positifnya saja dan kita lebih Wan Tristan barangkali bisa nanti mencari hadis itu lebih jauh lagi, mengkaji perawinya, sanadnya dan sebagainya, apakah mutawatir dan sebagainya, apakah sanadnya diriwayatkan oleh beberapa orang, sehingga nanti kita jelaskan bahwa hadis itu betul-betul sahih dari sanad dan perawinya. Begitu saudara Protestan, supaya kita tidak berdebat. Hal positif satu lagi mungkin ya, ini itu wanita Yahudi yang meracun itu namanya Zainab binti Harits ya, wanita Yahudi itu. Akhirnya mu'alaf karena dia mengakui karena dia mengakui ternyata Nabi Muhammad itu memang seorang rasul yang dapat mukjizat lolos dari jebakan racun gitu kan. Akhirnya mu'alaf. Dan mungkin ini cerita-cerita yang diingkari oleh Kusnadi kan, dia cari yang celah-celah untuk menyerang Islam saja. Oke, gini Pak, tadi kan saya sebenarnya hanya tinjauan secara medis. Tapi kalau kisah tentang Zainab binti Haritsah itu dia jadi mualaf, saya tidak membantah. Karena memang pada waktu itu kan Nabi udah tahu bahwa dia diracun. Kemudian dipanggil dan ditanya kenapa gitu. Kemudian si Zainab ini mengatakan kalau engkau seorang Nabi, ya tentu engkau akan lolos. Nah, setelah itu bahwa dia akhirnya jadi mualaf, ya bisa saja terjadi. Tetapi kan akhirnya dia dicisos. Karena Bishr bin Bara itu keburu mati. Dia menerima akibatnya dan menerima hukumannya yang dijatuhkan oleh Nabi kepada beliau. Tetapi Zainab sendiri kan tidak melihat. Kalau sampai 4 tahun, dia nggak bakalan jadi mualaf. Karena dia tahu bahwa racun itu ternyata membunuhnya. Nah, supaya tidak kemana-mana, bisa share screen nggak untuk saya coba? Zainab tidak butuh waktu 4 tahun ya untuk yakin. Biar aja dulu dia share screen Pak. Ya, coba dibuka dulu ya. Jadi kita dengarkan dulu. Tolong dibuka ya. Tahan, gampang nih jawabannya. Agak bisa lucu. Dibuka. Ya. Hostnya siapa? Co-host, monggo. Prof, dibuka co-host, Prof. Buka screen gimana sih? Aku nggak ngerti. Bang Ilyas coba. Aku tahu. Udah silakan. Nah ini tahu kan? Ini Ustadz Jailani pernah ngebahas ini. Ya. Ada beberapa riwayat yang cerita tentang hal ini. Ada riwayat daripada Imam Bukhari dan sebagainya yang mana Nabi kata dengan Aisyah, wahai Aisyah, aku masih dapat rasa sakit akibat daripada makanan. Kedengaran loh Pak, kecil sekali suaranya. Ini aja, apa yang dia katakan kami percayalah sama Bapak. Akibat daripada makanan. Pak Satria, kecil suaranya. Udah, ini misinya udah tahu arahnya, ada Ustadz yang
Jadi rujukannya Satria itu intinya kan itu kan. Iya nggak ada masalah sih, santai aja. Pak, Pak Satria. Sil. Oh, Pak Satria. Kalau ada orang kata Nabi wafat, Ya dimatiin aja suaranya. share screen-nya lah. Jadi nggak denger dia. Kita juga dengarnya kecil kayak semut. ada dalam Kecil Pak Satria. Dia ngomong apa aja Pak Satria? Kami percaya sama Pak Satria. Sahih Imam Bukhari. Pak Satria Injil. Ya. Suaranya kecil sekali tadi. Jadi dia ngomong apa aja? Silakan. Oh, suaranya kecil sekali ya? Nggak usah. Saya percaya sama Bapak karena Bapak kan sering nonton itu. Bukan, mungkin karena tadi belum dibuka ya itunya ya. Ya udahlah, pokoknya Mau diulang? Bapak nggak usah. diulang? Bapak ulangi ucapannya yang menjadi masalah. Saya percaya sama Bapak mengulangi ucapannya. Saya nggak mungkin dari kata-kata saya, tapi dari Enggak, poinnya apa? Ustadz aja. Hmm. Ya poinnya bahwa hadis tentang kematian Nabi akibat diracun itu adalah sahih, itu aja yang Iya, saya mau oke. sampaikan. Bentar. Sekarang udah. Oke. Mau bahas apa? Itu kan hadisnya hadis. Tes. Hadis Halo. ada 3 ya. Ada qauli, fi'li, takriri gitu. Tes. Assalamualaikum. Salam. Ayo, bahas sudah. Qauli, Bahas apa? fi'li, takriri. Ini hadisnya fi'li gitu. Sahih. Enggak sahih. Memang sahih ya gitu. Nah, Bapak tadi mengatakan Zainab itu, Zainab, saya lupa namanya bin apa di situ. Bin Haritsah, binti Haritsah. Binti Harisah. Zainab binti Harisah di situ. Tidak waktu lama untuk menunggu Nabi SAW wafat lalu dikisos. Bapak lupa ada satu yang dibunuhnya, yakni Bisri bin Bisar bin Bara. Bisri bin Baru radhiyallahu anhu ikut makan saat itu wafat itu. Wajar Zainab bin Harisah itu binti Harisah itu dikisos. Satu salah ya, nggak apa-apa. Tapi saya ampuni. Makanya nggak tahu. Nah, yang kedua lagi wafat karena diracun, ya kan? Wafat karena merasakan seolah diracun, ataupun wafat karena diracun. Wafat karena diracun tuh Pak. Kalau kita pakai akal sehat dulu, maka Nabi SAW akan wafat seperti Bisri bin Baru tadi. Saat makan sama-sama, wafat sama-sama. Itu bukan mati diracun itu. Tapi kalau yang satu wafat, yang satu masih hidup, yang satu nggak mati diracun artinya. Ini akal anak TK, konkret. Dari dulu Gus Nadi itu bahas itu. Semudah itu gitu. Cuman kalau ketika dia merasakan di langit-langitnya ada sakit, racun, bekas racun yang ada di saat perang hebat. Tapi sakitnya itu bukan karena itu gitu. Ada karena yang lain. Kalau dia bilang aku merasakan urat nadiku terputus, hanya merasa. Tapi faktanya tidak ada satupun racun yang bisa memutuskan urat nadi. Mustahil ada, nggak ada. Namanya orang cuma merasakan. Sama kayak Pak Kusnadi ini merasakan pusing kepalanya. Nah, hal yang fundamental, masalah mati diracun, tidak mati diracun, itu nggak masalah bagi kami Pak. Itu nggak ada masalah. Lah, siapa bilang ada masalah? Saya kan nanya ke dokter tadi. Iya, bagaimana iya. Iya, secara nggak ada medis masalah. meninjau peristiwa Iya. ini gitu. Iya. Bukan ada Tadi masalah. udah Saya dipanjang, tidak, karena udah panjang udah terlalu lebar. sering bahas Pak. seperti ini. Ini hanya secara medisnya Iya. bagaimana. Di Cuma sini tadi dokter kan kurang ada yang perlu ditampilkan sahihnya itu seperti apa. Makanya bahasa ya. Arabnya seperti apa. Nah, saya kan mohon izin share screen. Jadi Tapi jangan ada terlalu kejanggalan baper. Pak gini Pak ya. Yang Boleh nggak menabrak- share screen lagi biar jelas Nggak gitu usah, nggak usah, suaranya. nggak usah. Enggak, soheh, anggap soheh. Cuman ada beberapa hal yang menabrak akal. Pertama, kalau mati diracun, auto Nabi Muhammad SAW mengikuti Bisri. Kedua Ya kalau lagi, bistri kan makanannya sampai ke perut. Kalau Nabi Bentar, kan nggak nyampe ke perut bentar. makanannya. Kalau Jadi memang nggak sampai ke sama-samain. perut, artinya nggak ngefek ke si pemakan. Artinya nggak makan diracun karena selamat. Satu. Yang kedua, kalau memang ada efek racun, perjalanan 4 tahun itu, pastilah Nabi SAW nggak ikut perang. Tabrak lagi sama akal. 2. Yang ketiga, yang tabrakan dengan akal, hadis yang sahih Bapak katakan tadi, ya,
itu adalah ketika dia merasakan sakit aja. Dan mengatakan seolah-olah nadiku terputus. Ini seolah-olah merasakan nadi terputus. Tidak ada kata seolah-olah. Coba buka hadisnya. Atau tidak ada. Merasakan nadiku terputus, oke lah. Faktanya tidak ada racun yang bisa memotong urat nadi. Jadi 3 hal ini yang membuat saya, kalau saya pribadi, menolak Nabi Muhammad SAW wafat diracun dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada yang berpendapat wafatnya diracun. Kalau saya berpendapat satunya wafat diracun atau tidak diracun itu nggak ngaruh di Islam, itu aja. Ya nggak masalah. Orang saya kan bertanya. Udah selesai ya. Nah sekarang saya mau nanya balik, boleh ya? Bukan bicara soal karena sudah 1 jam dari tadi, saya mau nanya nih. Amsal 19 ayat 5. Saksi dusta harus dihukum. Semua apostolos itu dihukum mati semua. Saya bisa tampilkan kok data The Mirror-nya. Bahkan si Thomas ditombak perutnya di India. Paulus dipenggal Kaisar Nero. Dihukum semua. Petrus disalib terbalik, Yohanes direbus. Matius disalib, Markus ditarik kuda, dihukum semua. Ada apa denganmu, Pak Kusnadi? Yesus aja disalib kok. Apa jadi masalah? Apostolos ini memenuhi nubuatan Amsal 19:5 itu. Apakah? Silakan jawab. Ya, apa masalahnya? Yesus aja mati disalib nggak masalah kok. Abang, Yesus nggak mati disalib loh. Yesus mati diracun. Pelajari lagi tuh. Oh ya, di Yohanes 19:30. Selanjutnya memimpin negara lalu menyerah. Kalau kita mau ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa. Keliru Anda kalau Anda mengatakan Yesus mati disalib. Dia mati diracun. Aku baru tahu aku. Iya, habis minum ya, Bang Kusnadi ini harus diajarin. Aku baru tahu ternyata Bang Kusnadi ilmu saya nggak tahu. Kan tadi katanya Yesus mati diracun. Makanya saya kira gini, kayaknya ketuker gitu. Harusnya Yesus itu mati diracun, Muhammad diangkat ke langit. Harusnya itu yang benar. Ya kan? Berarti penentunya Bang Kusnadi harusnya seperti apa? Enggak, saya bertanya kepada Bang Juna, kenapa sekarang malah Nabi mati diracun, Isa diselamatkan, nggak terbalik. Kan Yesus mati diracun memang. Yesus itu mati diracun. Berdasarkan kitab Anda, gitu ya. Yohanes 19. Enggak. Yang ada dipertontonkan di kitab Anda, yang dipertontonkan di kitab Anda itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Dan orang itu kalau kita lihat secara kritis dalam kitab Anda itu tidak mati disalib. Sebelum disalib dia sudah mati duluan dia. Sebelum dia mati di atas tiang salib, mati duluan gara-gara diracun dengan anggur asam. Yohanes 19:29. Itu loh Bang. Silakan lanjut. Oh, jadi kisahnya nggak terbalik. Enggak, itu nubuatan loh di Mazmur 69 ayat 22. Mereka memberikan aku makan racun. Kalau di 69 ayat 21, bahkan mereka memberikan aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberikan aku minum anggur asam. Ya, anggur asam itu bukan racun. Vinegar, Pak. Mana sih? Tapi ada racunnya nih. Seketika itu langsung mati loh Bang. Seketika minum anggur itu dia mati loh. Dia serahkan nyawanya gimana kalau sih? Kalau anggur asam ya anggur asam. Ya masa iya, tapi kan mati dia. Racun? Apa kalau mati gitu? Dia. Nabi mati itu juga dia setelah makan dia minum asam dengan daging. Setelah dia minum racun, mati dia. Sementara orang yang disalib itu Bang, butuh berhari-hari baru meninggal, baru mati di atas tiang salib. Itu tradisi Romawi. Orang disalib itu butuh berhari-hari. Kemudian mati. Yesus tanpa dipatahkan tulang betisnya, mati dia hanya berapa jam. Berarti dia diracun, bukan karena mati salib. Mati diracun. Kasih minum anggur loh itu dia mati. Itu salah ya, dia menyalibkan mayat gitu ya. Bukan. Lah katanya mati diracun, terus baru disalib. Memang dia. Disalib dulu. Itu mayat gitu. Disalib dulu. Udah di atas. Terus dikasih anggur. Haus. Dikasih minum anggur. Mati dia. Mati dia. Nah, jadi bikin anggur mati itu karena anggurnya atau karena ditombak? Karena anggurnya lah, anggurnya isinya racun. Begini loh, Bang. Begini loh. Dengar. Orang mati di atas tiang salib itu satu berhari-hari. Kedua dipatahkan tulang kakinya. Yesus hanya 3 jam. Dari jam 3 sampai jam 6.
itu pun belum jam 6 udah diturunin dari salib. Artinya Yesus tidak sampai tidak sampai 3 jam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW hampir 4 tahun masih hidup setelah makan racun itu. Yesus cuma hitungan jam mati dia. Gimana tuh? Ya, Tuhan itu tidak merupakan standar. Gimana Anda bisa menjelaskan itu? Karena gini, kalau Tuhan Nabi dikatakan bisa berperang, ya karena memang dia belum kolaps. Tetapi catatannya ada bahwa Nabi sejak itu sering berbekam. Karena efek racun itu tidak seketika. Pak, itu Tuhan yang mati diracun diurus dulu. Aduh. Ya, itu kalau sekarang maksa-maksa ya susah. Ayatnya tidak ada anggur asam, ya anggur asam bukan racun, gimana? Apa anggur asam itu, Pak? Cobalah kalau dialog itu pakai sebuah fakta. Ya, nah gitu. coba kami nanya lagi, kalau itu memang minuman jadi kalau langsung mati gitu loh, ya, gitu kan? Kalau dia anggur asam berarti dia mati dalam keadaan mabuk. Nggak ada. Itu husnul khatimah itu mati dalam keadaan jelek itu, Bang. Dalam keadaan mabuk dia mati. Gimana tuh? Ada catatan ya bahwa pada waktu Yesus disalib itu kepalanya goyang gedek-gedek gitu. Ya itu dia akibat daripada anggur itu, makanya dikatakan dia diracun. Ya kan gitu. Ya nggak ada ayatnya. Kita dialog mengada-ngada, tapi pakai sebuah ayatnya yang ada. Ayatnya ada. Setelah dikasih anggur, apa dia katakan? Waktunya sudah selesai. Mati dia kan? Ya, tapi nggak ada kaitan racun. Nggak ada racun. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang diterangkan di dalam Talmud. Ya. Di situ dikatakan dia yang dieksekusi diberi sedikit kemenyan dicampur anggur dalam piala sehingga dia kehilangan kesadaran. Gimana tuh, Bang? Siapa sih yang nulis Talmud? Siapa yang nulis Talmud? Ini kan kitabnya orang Yahudi, tafsiran mereka. Dan mereka ini adalah pelaku-pelaku pada saat kejadian terjadi terhadap Yesus. Mereka yang lebih tahu daripada Kristen. Kristen itu muncul belakangan. Orang-orang Yahudi yang menulis kitab tafsir Talmud inilah kemudian yang mengetahui itu. Ya, kita hanya menelaah saja. Apa yang jadi kalau poin tentang racun, ya Yesus menggenapi, kemudian apostol semuanya mati diracun, mati dalam keadaan teraniaya sesuai dengan nubuatan Ulangan 18 nomor 20. Semua kena. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW matinya mati diracun, menurut saudara dia mati syahid, bukan karena mati dia melakukan kebohongan. Itu yang perlu dipahami. Silakan. Lah, saya tidak mengatakan bahwa Nabi bohong kok. Dari tadi saya cuma bertanya tentang secara medis. Bagaimana? Terus poin apa yang ingin Anda sampaikan? Lah, kalau bicara secara medis artinya saya dapat jawaban secara medis itu begini gitu. Nah, sekarang secara teologis. Secara medis, Yesus nggak kuat minum vinegar, anggur asam, lalu mati, Pak. Itu secara medis. Saya jelaskan, secara medis kalau diracun ya mungkin hidup 4 tahun. Secara medis ini. Iya, itu medis. Itu medis. Tapi kalau minum anggur yang dikasih campuran asam, lalu kemudian dia mati setelahnya 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, ini indikasi kuat keracunan anggur dia. Alergi. Karena pada saat di atas salib, dia nggak diapa-apain. Dia kakinya nggak dipatahin, lehernya nggak diputusin. Apa yang bisa membuatnya dia mati? Ya anggur. Gimana tuh, Bang? Ya kan, terserah aja penilaian secara kedokteran kan? Itu alergi vinegar itu. Kalau saya kan secara fakta Alkitabiah ya tidak demikian. Jadi percuma Bang Juma ngomong begitu, nggak ada orang yang percaya. Itu aja. Kalau Anda mau maksakan, silakan. Aku percaya. Ya silakan. Kalau saya nggak percaya, apalagi Yesus yang dimaksud itu siapa? Karena di Alkitab tuh ada 3 yang bernama Yesus. Yesus yang mana? Wah, baca ayat sebelumnya lah. Ayat belum tahu ya. Ibu inilah anakku inilah. Barabas aja dinamakan Yesus Barabas. Ya. Kemudian ada lagi orang yang bernama Bar Yesus. Bar Yesus kan itu bapaknya Yesus. Berarti ada anaknya yang bernama Yesus. Jadi Yesus yang mana? Yang nggak disalib. Ada 2 yang nggak disalib, 1 yang disalib.
Yang mana yang cocok? Ya, silakan. Yang minum anggur kadaluarsa. Ya, gua rasa Aduh, udahlah udah kalau mau expired itu secara anggurnya tuh bro ya. dialog Anggur nggak usah expired ngarang-ngarang diminum. cerita lah, Ya, nggak ada mati lah. gunanya, percuma. Nggak ada gunanya gimana Pak? Berarti Ya, dia alergi anggur kasih Pak. dong Pak, sesuatu coba kita yang tanya sama Pak Dr. berdialog Usaima, gitu. kalau alergi minum anggur itu bisa mati nggak ya? Kamu itu dari dulu bahas itu, Kusnadi. Mau angkat Nanti- tema apa nih, Pak Kusnadi? Mumpung ada Ustadz Tahta nih. Mau angkat tema apa dengan Ustadz Tahta? Ya nih? nih ya. Kalau Enggak. sama Ustadz Tata sih udah bosen waktu itu, udah sampai jam 3 kayak jam apa. Cari tema yang belum pernah dibahas sama Ustadz Tahta. Tema apa? Sibuk aja penyebab. Ya ini apa. ada dari ini. dulu kan saya Ustadz Tata itu ada yang Unggul. belum bisa Ini jawab. Ustadz Tata Unggul ada kasih yang belum bisa bicara, Kusnadi. jawab. Kenapa? Ini Ustadz Unggul dari tadi itu. Oh, Ustadz Unggul silakan. Oh iya, ada Ustadz Unggul. Ustadz Unggul silakan. Wah, jadi Mungkin rame ada yang nih. mau disampaikan Iya. dengan Kalau bahas Nabi Pak diracun Kusnadi. kayaknya pada rame nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Iwan Villa ya. Waalaikumsalam. Saya diminta masuk oleh adik-adik saya ya dari Rohis Kerohanian Islam menanggapi hal ini. Jadi lepas ya, saya tidak ikut nimbrung dalam berdebat. Tapi yang pertama perlu diluruskan ya, Bapak Kusnadi ini adik-adikku ya, dia sudah kelewat Ya Kak. jalur batas ketika dia bilang sebenarnya kalau manusia itu dari segumpal darah tidak tepat. Pertanyaannya apakah dia dokter? Kalaupun dia dokter, apakah dia ahli genealogi? Ahli tentang janin? Apakah dia melakukan riset? Itu dulu. Nah, selalu yang dikutak-kutik itu terjemah Al-Quran. Terjemah Al-Quran bukan Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Kalau bicara teknologi kita ikuti sekarang, besok teknologi berubah. Apakah ayat-ayat Al-Quran salah? Gak bisa begitu. Contohnya gini, zaman saya SMA seperti kalian, diterjemahkan sebiji sawi. Karena pada saat itu, juru terjemah Al-Quran, taunya yang terkecil itu sebiji sesawi. Setelah saya kuliah nanti, itu atom bisa dibelah menjadi zarah. Asal katanya kan zarotin. Jadi ilmu pengetahuan LIPI, KBBI mengambil dari bahasa Qurani. Itu ya. Jadi Bapak Kusnadi ini lupa bahwa sebelumnya disebutkan tercipta dari saripati tanah. Lalu terpancar. Nah ini kajiannya bisa panjang ya. Nanti kalau saya datang akan saya jelaskan. Kedua, dijelaskan oleh seorang dokter, dia tidak bisa percaya, nggak boleh. Kecuali Anda melakukan riset tentang racun, apalagi locus delicti dan tempus delictinya itu di zaman 1450-an tahun yang lalu, 1400-an tahun yang lalu. Nggak bisa. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, Dr. Husaima telah menjelaskan secara medis, tapi kan tidak dengan seperti visum gitu kan. Apalagi seorang Kusnadi yang bukan dokter membantah keterangan dokter. Lalu yang terakhir arahnya kelihatan jelas bahwa Nabi Muhammad dikatakan mengarang-arang Al-Quran lalu diancam seperti di dalam surat Al-Fatihah, surat ayat-ayat yang menerangkan itu ancaman ketika mengatakan hal ini. Tapi sebenarnya itu nggak ada kaitannya. Kemudian ayat-ayat lain juga menjamin, Allah menjamin bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Jadi kita harus melihat ketika orang memaksakan kehendaknya, berarti itu dia punya maksud. Ini yang kalian perlu pelajari. Kita tampar balik. Kalau dia tertawa melihat Al-Quran menyatakan bahwa proses penciptaan manusia seperti ini, yang zaman itu teknologi kedokteran nggak ada yang tahu. Tanya balik sama ahli kandungan Kristen, bener nggak manusia diciptakan dari campuran susu dan keju? Itu tanya balik, mana yang lebih akan tertawa? Nah kemudian yang kedua, tadi mengenai racun. Udah bagus kok penjelasannya dengan jujur, dengan gamblang apa adanya. Ada dua pendapat. Kedua pendapat ini kemanapun tidak mengganggu, tidak merusak, tidak membatalkan kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai khataman nabiyin.
Udah gitu ya, thank you moderator. Aku cuma numpang ngomong buat adik-adikku kerohanian Islam di sebuah SMA. Ganti standby. Oke, terima kasih. Saya sedikit ya biar masalah itu. Jadi gini, pertama Nabi Muhammad itu dalam sejarah itu beliau wafatnya itu karena sakit. Pertamanya panas lalu demam, lama-lama beliau tambah tidak kuat. Makanya sholat diganti dengan Abu Bakar gitu ya. Dan ini kenapa kalau Rasulullah itu waktu diracun itu tidak wafat gitu ya. Selamat dari wafat itu. Karena memang tujuannya diracun itu ingin membuktikan wanita itu kalau dia benar-benar utusannya Allah, pasti diselamatkan oleh Allah. Ternyata diselamatkan beneran. Beriman dia itu. Perempuan itu. Terus, kenapa kalau Rasulullah diselamatkan? Ya karena memang tugasnya belum selesai. Makanya, andai kan wafat saat itu, ya tentu saja Al-Quran tidak sebanyak ini. Gitu. Makanya, Rasulullah itu sakit dan wafatnya itu ya karena tugasnya sudah selesai. Makanya beliau itu beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelum dia, misalnya Nabi Isa. Nabi Isa itu ketika dia mau diangkat, apa kata-katanya? Banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kamu belum bisa menanggungnya. Nanti akan ada lagi Nabi setelah dia, yaitu Nabi Muhammad itu. Makanya Nabi Muhammad ketika beliau mau wafat, wahyu udah selesai. Makanya surat yang terakhir itu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwajam fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Coba Ibnu Abbas membaca ayat ini nangis. Karena apa? Ketika manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam, ya, maka bertasbihlah gitu. Maka sahabat yang lain itu gembira. Ibnu Abbas menangis. Lalu ditanya, "Kenapa bagaimana kamu menafsirkan surat ini, Ibnu Abbas?" Kalau saya menafsirkan Rasulullah sudah akhir dari keutusannya. Kok bisa? Iya, karena Islam udah sempurna. Akhirnya apa? Rasulullah sebelum sakit pun tahu Rasulullah kalau beliau mau wafat dengan turun ayat ini. Orang-orang nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kata Ibnu Abbas, engkau akan wafat setelah ini. Apa kata Rasulullah? Iya, Jibril tidak akan turun lagi. Karena ini ayat surat yang terakhir. Akhirnya beliau sakit, jadi tidak ada dengan racun itu. Ya, karena sudah jelas di situ. Makanya benar kata teman-temanku tadi, bahwa Nabi Muhammad andaikan benar-benar dibunuh atau wafat biasa, tidak masalah. Karena sudah ada ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Nah, jadi gini, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Maksudnya apa? Kalau sudah tugasnya selesai, ya udah. Nah, apakah jika dia wafat atau dibunuh misalnya, perang lalu dia wafat, itu tidak masalah. Karena sudah berlalu sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Kalau sudah selesai, Musa ya wafat. Gitu loh. Tapi dalam sejarah, gak ada mati diracun itu. Beliau wafat, pertama beliau panas, lalu demam, lalu tambah parah, lalu beliau, dan sebelum sakit pun, beliau sudah tahu. Kalau beliau mau wafat dengan turun ayat An-Nasr itu. Gitu. Jadi jelas itu ya. Kecuali tidak ada ayat apa-apa, tiba-tiba beliau sakit, ya terus diklaim wafat diracun. Baru, ini kan jelas sudah. Ayat terakhir udah datang. Beliau mengakuinya. Iya, Jibril tidak akan turun lagi. Karena kalau sudah Rasul itu tugasnya selesai, pasti dia akan wafat. Nah, sehingga klaim-klaim kayak kamu itu Kusnadi nggak akan diterima. Walaupun ke pengadilan, saya telah meracun ini. Kapan kamu meracunnya? 4 tahun yang lalu. Nggak diterima. Gitu ya. Jadi kamu itu dari dulu bahas kayak gini. Tujuannya apa? Kami tahu. Terutama Gurunda Juma tahu itu. Karena kamu dari dulu itu pinginnya umat Islam itu apa ya? Seakan-akan nanti ke Nabi Muhammad, ke ajaran Islam itu, ke Islam itu seakan-akan mau dibengkokkan sama kamu itu. Tidak bisa. Itu ya. Oke, silakan. Ya. Ya, semua tadi yang uraian dari sekalian itu Ustadz. Tolong dijawab dikit aja yang Yesus mati diracun itu gimana itu? Sekalian dijawab ya. Terima kasih. Jadi yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu, ya silakan saja. Tetapi faktanya hadis tentang Nabi mati diracun itu sahih. Sehingga disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, Ustadz Jailani, dan puluhan lain yang banyak juga mengatakan begitu. Kalau ada sebagian muslim gak mau terima, ya itu kan bukan urusan saya.
Saya hanya menyampaikan bahwa itu adalah fakta hadis yang diakui oleh sebagian besar ulama. Meskipun ada sebagian ulama lain yang menolak. Tetapi saya mau tanya kepada Atta, apakah Nabi berdusta atau tidak dengan kata-kata seperti tadi? Oke, saya jawab ya. Jadi gini, itu Katakan, sebenarnya hadis itu yang gini. Yesus mati diracun. Ibaratkan saya itu sakit gigi sekarang. Lalu 4 tahun lagi saya sakit. Maka saya ingat, saya sakit gigi sekarang sebagaimana 4 tahun yang lalu. Nah, jadi kalau orang sakit itu, maka bukan hanya badan, kadang-kadang tenggorokan juga sakit. Nah, jadi kalau mengingat sakit seperti dulu, tidak masalah omongan kayak gitu. Kenapa? Tapi yang jelas Rasulullah dalam sejarah, beliau wafatnya itu karena sakit. Gitu loh ya. Terus apa lagi? Ya, kalau sakit saya tadi juga tidak membantah. Tapi Tata belum jawab pertanyaan saya. Nabi berdusta atau enggak? Apanya yang berdusta? Dusta tentang apa? Ma'ajalu ajidu ala manfaat fahaza awan wajatun inkitoha inkiburi. Wahai Aisyah. Nah iya aku itu. masih merasakan sakit akibat makan. Nah apa salahnya kalau saya mengingat misalnya, saya sakit lagi. Saatnya urat jantungku terputus akibat racun itu. Iya makanya ketika saya sakit ya. Enggak, lalu saya mengingat lagi 4 tahun yang lalu. Apa enggak? Dusta apa enggak? Ya enggak, kenapa? Oh, kalau enggak ya sudah. Ya makanya kalau saya sakit sekarang ya, lalu 4 tahun lagi saya tenggorokanku seperti itu lagi. Lalu saya ingat, saya seperti dulu sakit misalnya. Berarti tidak masalah. Mujizat itu mujizat, diracun 4 tahun enggak mati itu mujizat. Iya, yang jelas beliau itu bukan karena itu kan. Kalau cuma perkataan seperti itu udah masalah. Oke, sekarang kita balik nanya nih. Yang penting bahwa hadis itu sahih. Selesai. Gantian ya. Jadi apakah maksudnya Yesus gini, jangan saya dituduh ini itu, ada maksud ini itu, yang jelek-jelek. Loh, saya cuma mau tanya aja hadis itu sahih atau enggak. Iya kan sudah dijawab dari dulu. Jawab tadi. Enggak, ya sudah selesai. Dari dulu sudah dijawab itu. Terus apa lagi? Nah, artinya sudah dijawab. Ya, berarti siapapun yang mengimani bahwa Nabi itu jujur, ya terimalah bahwa dia mati sebagai syuhada. Enggak ada masalah. Syuhadanya itu yaitu mati diracun. Ya udah selesai kan? Ngapain bolak-balik ke sana kemari yang mengatakan bahwa dia tidak diracun, dia berarti mujizat yang melintop 4 tahun. Enggak masalah mau dikatakan diracun 4 tahun enggak mati, mujizat paling top. Ya nggak masalah mau dikatakan mujizat nggak apa-apa. Pak Satria Injil, pertanyaannya apakah Yesus berdusta? Kapan Yesus berdusta? Misalkan di Yohanes 5:31, kesaksianku, jika aku bersaksi untuk diriku, kesaksianku tidak benar. Sesuai, apakah Yesus mati dihukum, Pak? Iya, dia mati dihukum. Amsal 19 ayat 5, saksi dusta harus dihukum. Pas ya? Pas jadi pembicaraan ini udah selesai ya Nabi. Kalau lari, jangan lari. Jangan lari. Aduh, oke, kalau udah selesai kita kan bikin topik baru. Jangan. Tindak lanjutnya Bang Tristan, tolong ditanggapi. Kita mau bahas itu dulu. Kalau udah selesai Tindak lanjutnya Bang Tristan. Aduh. Tolong ditanggapi. Ya, tolong tanggapi tuh. Oke, kita buka ayatnya, share screen dong. Buka ayatnya, buka. Share screen. Amsal 19:5. Bentar. Siap-siap untuk muter ya, Bang. Bentar. Bang Prof, kalau bisa dikondisikan biar ini kan. Ya ini beresin dulu satu sesi timer ya aja. Ini makanya biar bikin tema Bang Kusnadi coba biar cepat jawab dulu pertanyaan Bang Tristan, nanti habis itu kita bikin timer dengan Ustadz Tahta ya. Aduh, Tahta lagi. Pengen dengan siapa? Juma. Bang Juma sinyalnya lagi jelek tadi, makanya dia ini jaringannya lagi jelek katanya. Gak apa-apa Bang Juma coba. Tapi selesaikan dulu pertanyaan Tristan. Dengan Ustadz Tahta kenapa? Takut ya? Bukan. Kayaknya dari kemarin Ustadz Tahta melulu. Ya boleh saja, saya sih nggak masalah. Cuman nah udah lah Ustadz Tahta yang ada aja nih. Kita nanti pikirkan tema, bantuin tema yang menarik untuk dibahas nih. Mana share screen-nya ini nggak bisa. Aduh. Share screen. Bang Ilyas minta mau share screen udah tuh. Saya co-host aja.
Jadi bisa share screen. Udah bisa. Aduh, siapa yang tadi share screen untuk ini? Udah bisa. Udah bisa ya? Oh, bukan ini ya. Sorry. Punya bukunya loh, Nabi saya wafat punya karena bukunya ini. diracun. Eksklusif, saya dapat luar dari biasa. Karangan sendiri lagi. Enak aja karangan sendiri. Ini Pak Kusnadi sering menanyakan ini. Ini maksudnya apa? Apakah itu berarti bahwa Nabi Muhammad itu bukan rasul? Bagaimana, Pak? Biar nanti Pak Kusnadi mau menanggapi pertanyaan Tristan dulu tuh. Pertanyaan tadi gimana? Pak Itu punya Tristan dulu ditanggapi gimana? Aduh. Tristan dulu ya. Iya, Tristan. Okay. Tadi Yohanes berapa? Tadi ini. Yohanes berapa sih? Mulai dari nubuatan, Pak. Amsal 19 ayat 5. Saksi dusta. Oke, Amsal. Dihukum. Amsal berapa? 19 ayat 5. Amsal 19 ayat 5. Oke, ini. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyebutkan kebohongan tidak akan terhindar. Dari apa? Ya, pokoknya saksi dusta ya. Oke, terus? Nah, pernahkah Yesus berdusta? Ya. Terus tidak pernah. Yohanes berapa tadi? Misalkan di Yohanes 5 ayat 31. Di situ dikatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Oke? Bentar. Ini ya. Sudah belum? Ini kan? Oke. Kita baca konteksnya ya. Nah, mulai namun dari Yohanes 8 ayat 14. Ya, di situ dikatakan kesaksianku itu benar katanya. Ini kan dusta, Pak. Sebentar. Saya jelasin ya. Kita baca mulai nomor ayat 30 ya. Mulai nomor. Loh iya, kita segala sesuatu harus konteksnya, asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul mana ada, Pak? Kitab ente, Pak. Ya biar Anda ngerti, saya harus berbicara dalam bahasa Anda. Biar cepat. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus berbicara tentang dirinya akan menjadi hakim. Aku menghakimi, menghakimi. Ingat ya, menghakimi. Nah, sekarang Yohanes ayat 31. 14. Belum, ini ayat 31. Saya bacakan, Pak. Udah saya bacakan tadi. Satu-satu ini saya baca, makanya kan saya bahas. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar dalam hal dia sebagai hakim. Artinya Yohanes harus 8. Ada yang memberi kesaksian karena kalau dia sebagai hakim kemudian dia bersaksi bagi hakim itu sendiri, ya kesaksian itu salah dong. Mana mungkin hakim memutuskan berdasarkan kesaksian dari hakim? Kan tidak mungkin. Ayat selanjutnya Bang Tristan. Yohanes 8 ayat 14. Yohanes 8 ayat 14. Ya. Ini kan? Ya. Jawab Yesus kepada mereka. Katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Ini fakta, Pak. Yesus dihukum itu karena berdusta. Sebentar. Iyalah. Saya mau jelaskan. Dihukum. Loh, saya mau jelaskan. Yesus itu kan dia hakim. Hakim. Sejak dia jadi nabi sampai dia mati. Sebentar. Kapan pula dia Anda mau bertanya atau mau mengindoktrinasi saya? Ya, saya hanya mengatakan Yesus memenuhi nubuatan Amsal 19:5. Ya, dia makanya saya jelaskan. Karena dihukum. Karena bersaksi dusta. Makanya saya jelaskan. Mau dijelaskan apa? Yohanes 5 berbicara tentang dirinya menghakimi. Tetapi dia sedang berbicara tentang terang dunia ini. Iya. Jadi saat dia berbicara tentang terang dunia, apakah dia hakim atau enggak? Konteksnya berbeda. Bukan konteks, saya tanya, Pak. Yesus itu selalu hakim atau pernah off jadi hakim? Kalau menjadi hakim itu nanti pada akhir zaman. Pernah off enggak? Hakim. Jadi hakimnya tertentu waktunya.
Apakah Karena seorang jadi hakim di hakim, ya? pengadilan pada waktu dia di ya. rumah juga sebagai hakim atau tidak? Iya. Kalau dia sebagai tertentu ya. hakim, ya posisi dia pada saat di pengadilan itu dia jadi hakim. Pada saat dia di rumah, pada saat dia menghadap presiden, dia bukan hakim. Nah, Ya kan? Paham nggak? Nah, Oke. Sekarang kasih tema yang lain. Jadi ada ini pengadilan. fakta Pak ya. Oh, Gus Nadi, Yesus bohong. memenuhi Jadi di kebuatan. dunia itu banyak Mengampuni pengadilan orang ya. sama dia. Iya. Ya, oh. udah ya. Sekarang Ya udah kelihatan banget ya penghakimannya gimana. ini Ustadz Tahta masih Oke. ada? Ya, kalau saya dari dulu, kalau selagi ada Gurunda Juma, kecuali beliau berhalangan baru ganti saya besok. Iya. Terserah. Jaringannya Ustadz Tahta Iya. katanya. Berarti Ustadz Tahta ini udah standby ya, siap ya? Nah, iya. Ini udah terpikirkan tema atau gimana Ustadz Tahta atau Kusnadi udah pikirkan tema apa yang mau diangkat? Ini mau diputar dulu nggak hadisnya? Nah, Yang tadi apa? nggak kedengaran. Enggak usah, Iya. Enggak usah, kan hadis supaya- banyak. Kan Supaya kita saya angkat tidak tema dikatakan baru. berbohong. Ya dengerin dulu ya. Orang cuman satu menit. Ya. Nanti kena ini, kena, Diselesaikan. Enggak kan ini Iya. dalam diskusi. Kena strike dalam nanti. Dalam nanti diskusi kena ini. enggak. Ini kena strike nanti itu. Tutup saja. Tadi juga udah dibahas kan, Iya, udah udah disepakati dibahas. jawabannya. Intinya apapun itu kita sepakat untuk tidak sepakat gitu kan. Ya, silahkan saja. Nah Oke, sekarang saya dengan siapa Tahta atau dengan Juma? Ustadz Tahta udah Oke. Ustadz Juma, Saya- Gurunda oke. Juma lagi terhalang jaringannya lagi nggak optimal. Oke, Ustadz Tahta kita lanjutkan pembicaraan kemarin ya. Siapa sebenarnya Jibril itu? Oke. Oh melanjutkan gimana Ustadz Tahta Itu sih? lagi. Iya, kalau aku tuh Ya, terserah belum Gus selesai. Nadi. Oh. Mau tema apa? Berarti ini Arah biar- Bang. enggak Oke. nanti 3 menit ya. gini dong, siapakah Jibril dalam perspektif Islam dan Roh Kudus dalam perspektif Kristen? Begitu Ustadz Tahta ya, mungkin ya? Iya, iya. Ya, bagaimana? Oke. Oke, ya. Kasih timer aja. Siapa Timer, duluan? 3 menit atau 5 Konfirmasi menit? sama Al dulu. kita Konfirmasi siap-siap. sama Al. Al, standby Al, monitor, Oh, enggak ada dia. monitor. Oh, Pak nggak Ersa ada. itu Ini bisa timer itu Pak Ersa itu. Siapa? Pak Elsa Orang bisa set. Sorry. Oh, yang bisa timer. Ada saya. Pak Oh, iya, Imanes, iya, iya. Sorry, Ustadz sorry. Imanes, Pak timer sudah siap. Saya Tentu belum. moderator juga siap. Ini Ini sistem apa nih timernya nih? Nah ini sistemnya gini aja. Kalau untuk Ustadz Tahta dan Bang Kusnadi ini kita setting opening statement 5 menit, ya enggak? Begitu. Nanti langsung kita ke sistem chess timer aja langsung biar rame nih, biar seru. Kalau chess aku nggak bisa. Oh chess nggak bisa. Nggak bisa. Ya, Biasanya kalau kayak itu. nanti Misalnya saya yang- bantu di sesi itu. Nanti dibantu sama Bang Ilyas tuh, Bang Imanes katanya. Dalam Iya, sesi di chess sesi timer. itu. Kok Ya. OBS-nya nggak itu OBS-nya? Oh,